Yang pertama cara sholatnya adalah dengan bertakbir di rakaat pertama, Allahu Akbar ya. Setelah berniat, niat dulu ya, jangan lupa sholat niat bersolat Id ya. Kemudian bertakbir Allahu Akbar ya. Setelah Allahu Akbar kemudian membaca doa iftitah ya. Setelah doa iftitah kemudian baru bertakbir 7 kali, Allahu Akbar ya. Ada yang mensunahkan membaca setelah takbiratul ihram itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali ya. Setelah 7 kali takbir ya, monggo para bapak, para ayah untuk memulai Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah ya. Pakai basmalah dikeraskan boleh, tidak juga boleh. Setelah membaca Al-Fatihah ya, memang disunnahkan ya, setelah bapak baca waladhdallin kemudian istri anak-anak mengaminkan, anjurannya sih memang membaca surah Sabbihis ya. Ini disunahkan membaca Sabbihis ya, surat Al-A'la itu lah, Sabbihisma rabbikal a'la ya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada ya. Tapi kalau nyun sewu Bapak Ibu ya, terutama para ayah, bapak ya tidak biasa jadi imam, kok kesulitan ya, malah stres gara-gara mau jadi imam sholat Id di rumah ya. Tidak bisa menghafal surat Al-A'la, ya udah yang sudah dihafal surat apa Pak, semonggo Al-Ikhlas juga sah ya, tidak harus Sabbihis. Cuma memang kalau ingin lebih sempurna mengikut Nabi SAW, bacalah surat Al-A'la ya. Kemudian setelah itu ya ruku, i'tidal sama ya. Setelah itu langsung bangkit ya pada rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua bangkit langsung takbir ya. Setelah takbir kemudian bapak sebagai imam membaca takbir 5 kali, Allahu Akbar ya. Mau diam aja juga boleh, tetapi ada juga yang mensunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir ya sampai 5 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah lagi. Setelah waladhdallin amin, kemudian pada rakaat yang kedua kalau bapak termasuk yang mampu membaca Al-Ghasyiyah, bacalah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau tidak hafal ya monggo surat apa saja yang bapak mudah untuk bisa menunaikannya. Kemudian sampai ya di penghujung, kemudian tasyahud akhir, kemudian langsung salam ya. Nah, bagaimana? Apakah setelah sholat ditunaikan sebagaimana kita sholat di lapangan di masjid kemudian pakai khutbah ya? Ini ada ungkapan dari Syekh Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh ya. Syekh Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh dia mengatakan, amma salatul Id idza istamirrul wad'il qa'im walam tumkin iqamatuha fil musallayat wal masajidil mahsusah laha fa innaha tusalli fil buyuti biduni khutbatin ba'daha ya. Jadi adapun salat Id ya, apabila wabah itu masih terjadi ya, kemudian tidak mungkin salat itu ditunaikan di lapangan atau di masjid-masjid jami, maka silahkan Anda salat di rumah-rumah kalian ya. Kemudian tidak perlu pakai khutbah setelahnya ya. Ini ungkapan dari Syekh Abdul Aziz Syekh ya. Jadi setelah kita sholat Id ya tidak pakai khutbah ya. Kemudian ya berkaitan juga dengan sholat Id ya. Mungkin ada juga yang nasibnya maaf ya di rumah jomblo sendirian ya. Ya, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa ya. Ya, ini ada ungkapan dari Syekh Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnahnya pada jilid pertama pada halaman 321. Beliau mengatakan tasihhu salatal Id minar rijal wan nisa musafirina kanu au muqimina jama'atan au munfaridina fil bait au fil masjidi au fil musalla ya. Artinya bahwa sah ya seseorang salat Id, laki perempuan yang musafir atau yang mukim, jamaah maupun munfaridin sendiri-sendiri ya. Jadi artinya kalau ada orang yang sholat Id dewekan ya Pak ya, piambakan cuma seorang. Ini pendapat dari Syekh Said Sabiq mensahkan, membolehkan
Ya. Jadi intinya dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berpikir sulit ya. Jadi mari kita selalu mengambil hikmah dari kejadian ini, tidak usah berkeluh kesah ya. Sudah ya, terkait dengan Idul Fitri, Ramadan, bahkan sebelum Ramadan ya, full 1 Sya'ban sampai di penghujungnya kita betul-betul dalam kondisi yang spesial banget. Ya mari kita berlatih ya, bahwa kita mengokohkan tauhid, kita hanya bertawakal kepada Allah.